Ayah di mana? Kok gak ada? Ayah udah berangkat duluan. Katanya mau bikin kejutan buat Nanda. Kejutan apa? Onti kagak nanya, taunya dikasih tahu juga. Itu namanya bukan kejutan dong. Iya juga sih nanti. Iya. Ya udah, sekarang Manda mandi di sono. Pakai baju yang cakep banget. Sebentar lagi kita mau dijemput. Hah? Dijemput? Iya, dijemput sama temannya Ayah Reja pakai mobil. Asik! Ayo, cepat pergi. Besok bisa balik lagi ke sini. Kakak, nggak pakai datang lagi. Udah nggak usah. Aduh. 1000 kayak begini. Mah, gak pengen gua sama lo. Kakak kenapa tadi nggak mau sarapan? Kak, mau sampai kapan kayak begini sih? Sampai ibu gak jadi nikah sama Maris. Oke, kalau itu mau kakak, ibu akan lakuin itu, ya? Beneran, Bu? Ya. Tapi kakak juga harus tahu konsekuensinya apa. Kalau ibu sampai nggak nikah sama Om Aris. Apa, Bu? Kalau ibu sampai nggak nikah sama Om Aris, itu artinya kita sekarang udah nggak punya apa-apa lagi kan. Kita udah nggak punya apartemen. Kakak juga udah nggak sekolah lagi di sekolah yang mahal itu. Dan kakak juga nggak punya teman-teman. Kenapa bisa gitu, Bu? Karena Om Aris yang selama ini menghidupi kita, Kak. Om Aris yang kasih apartemen untuk kita tinggal. Dan Om Aris juga yang membiayai sekolah kakak di sekolahan yang mahal. Kakak gak apa-apa sekolah di sekolahannya adek. Ya nggak bisa begitu dong, Kak. Gimana kita mau mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari, coba? Gimana? Bukannya ibu punya coffee shop? Kak, kalau sampai ibu nggak jadi menikah sama Om Aris, ya ibu akan menyerahkan coffee shop itu sama Om Aris. Jadi artinya kita udah nggak punya apa-apa. Bukannya coffee shop itu punya ibu? Kenapa dikasihin ke Om Aris? Oke, intinya adalah kalau ibu nggak jadi menikah dengan Om Aris, kita nggak punya apa-apa ya, Kak. Kita nggak punya apartemen, kakak udah nggak sekolah lagi, ibu juga udah nggak punya coffee shop. Dan satu-satunya yang bisa menolong kehidupan kita adalah ibu harus keluar negeri dan menjadi TKW. Keluar negeri? Ya. Kalau kita sampai keluar negeri, kakak tuh bisa lebih jauh dari adik dan bahkan sulit banget ketemu sama adik. Kakak gak mau jauh-jauh dari adik dan ayah. Iya, tapi memang itu konsekuensinya, sayang. Apa ibu gak bisa kerja di sini? Jangan di luar negeri, Bu. Oke, Kak. Ibu mohon kakak coba pelan-pelan bisa menerima Om Aris, ya. Kakak coba mau ngobrol sama Om Aris, mau bercanda, mau deket sama Om Aris. Nanti dari situ kakak akan paham gimana Om Aris orangnya. Om Aris orangnya baik loh, Kak. Kakak gak bilang kalau Om Aris itu jahat. Kakak gak nyaman aja sama Om Aris. Beda sama ayah. Iya sayang, ibu ngerti. Kakak gak nyaman tuh karena kakak belum kenal dekat. Makanya ibu minta kakak, ayo dong, kakak berusaha untuk dekat sama Om Aris, ya. Ibu tahu kakak ini anak yang baik, anak yang nurut. Tolong, Kak. Kakak akan coba, Bu. Tapi kakak gak bisa janji. Ya sayang, gak apa-apa. Yang penting kakak mau coba, ya. Oke, sekarang kakak ikut ibu ke coffee shop ya. Kan ini tanggal merah. Iya, Bu. Tapi ibu janji ya. Jangan kerja di luar negeri. Iya sayang. Makasih ya, Nak. Kakak gak akan pernah setuju ibu nikah sama Om Aris. Kakak mau cari cara biar ibu jauh-jauh dari Om Aris. Tapi gimana ya caranya? La 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 la
itu bawa bekal banyak banget. Emangnya buat siapa? Buat Onti, buat Manda, buat Ayah. Manda, kita mau piknik. Piknik sama ayah. Ya iya, sama Onti juga nih, lihat nih. Onti udah nyiapin bawa tikar, terus bawa bekal. Ntar kita piknik sambil buka bekal, kita makan dah di sono. Emangnya piknik di mana? Ya, piknik di mana? Tadi lupa nanya sama Ayah Reja, kita mau piknik kemana ini? Ayah di mana? Kok gak ada? Ayah udah berangkat duluan. Katanya mau bikin kejutan buat Manda. Kejutan apa? Onti kagak nanya, taunya dikasih tahu juga. Itu namanya bukan kejutan dong. Iya juga sih, Onti. Iya. Ya udah, sekarang Manda mandi gi sono. Pakai baju yang cakep banget. Sebentar lagi kita mau dijemput. Hah? Dijemput? Iya, dijemput sama temennya Ayah Reja pakai mobil. Asik! Ya udah, Manda mandi dulu ya, Onti. Ya. Jangan tinggalin adek. Kagak bakal ditinggalin ya. Ya udah mandi sono. Ya. Udah menyelonong aja, ambil anduk dulu sono. Oh iya. Masa gak pakai anduk, kaca kecek deh cebrik ubin. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi. Sayang, kakak mau di ruangan ibu atau mau di sini? Mas Reza, mau apa dia di sini? Ayah? Ayah, aku bisa ada di sini. Kamu ada apa sih? Assalamualaikum. Selamat pagi. Kakak seneng ayah datang. Ayah juga senang banget bisa ketemu sama kakak. Sama dong kayak ayah. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Nah, Kak. Minta waktunya sebentar ya. Ayah mau ngomong sama ibu. Iya ya. Hari ini aku mau ajak pergi Syarma dan Amanda ke suatu tempat. Aku mau pertemukan mereka berdua. Karena mereka berdua udah saling kangen satu sama lain. Ya bisa. Aku nggak ngizinin Sarma untuk ikut tahu. Kenapa? Apa alasan? Nggak mungkin aku ngasih tahu Mas Reza kalau aku punya rencana untuk mendekatkan Syarma sama Mas Aris. Tolong biarkan Syarma ikut sama aku hari ini. Pokoknya aku nggak mengizinkan kalau kamu bawa Syarma pergi jauh dari aku. Ya tapi apa alasan? Aku khawatir aja kalau kamu tuh mau join aku sama anak-anak, Mas. Jangan samain aku dengan kamu. Aku cuma mau pertemukan mereka berdua. Nggak ada alasan yang lain. Tapi kenapa kamu malah menghalang? Kamu kenapa benar-benar egois? Kenapa yang kamu pikirkan itu cuma diri kamu sendiri? Oke, baik. Kalau kamu menghalangi,
Aku gak segan-segan untuk kasih tahu ke calon suami kamu tentang semua kebohongan kamu. Termasuk kamu yang ngaku-ngaku kalau suami kamu sudah meninggal dan kamu cuma punya anak satu.